Saudara, pandemi corona telah memukul pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, sehingga pemerintah berupaya melakukan penyelamatan. Desik-desik, Aku pulang. Oh, sudah pulang, Pak. Ya, ruwet. Aduh, Gimana kerjaan? ruwet wis. Pusing saya pusing. Aduh, Kena corona nih pusing dah. Duh, enggak tahu mau gimana nih. wis kelihatan dari mukamu, Pak. Ono apa di kerjaan? Ya, tahu sendirilah. Sekarang kan corona. Nah ini suruh tutup tokonya, enggak bisa buka lagi. Ruwet pusing kepalaku sudah pusing. Kok isa ya? Mbok ya gimana tah? Diapakno tah ya apa tah? Enggak bisa. Pusing wis. Mumet wis enggak mau mikir aku. Mbok pikir tah di rumah ini juga ya aku ya ruwet. Ya apa? Dengar nose, aku ini juga ruwet gitu loh. Ojo nyerocos saya, ini ruwet pusing gitu loh. Lo ya juga ikut mikirin, ndak cuman kamu kok pekerjaanmu tok yang mbok bikin rumah juga yo iya loh, bahan-bahan semua pada habis. Aku yo habis semua, ada juga belum bayar sekolah. Mana minta uangnya sekarang? Tahu lah. Loh, Karep iki wis. penuhana. Pergi lagi aku wis. Penuhana iki loh. Aduh, masa pikiran aku di rumah aku tok. Kamu itu egois. Mikirin pekerjaanmu tok. Aduh, ini rumah tuh neraka sih. Tiap hari tengkar. Dari pagi sampai malam tengkar. Terus nilaiku jelek. Sekolahku amburadul. Terus aku harus gimana? Kalau gini caranya, tak minggat aja wes. Benoh, tak minggat aja. Mati sekalian. Siap-siap ibadah. Ayo ibadah. Loh. Pak, apa? Ibadah. Ibadah kok kayak gitu sih? Mau apa? Biar wis. Lu ibadah yang benar apa? Oh,
Ya ini Apa benar. caranya menghormati Tuhan? Lu bacaanmu lah lihatan. Loh, Tuhan kan lihat hati, enggak lihat fisik. Loh ya apa terusan aku ini udah mau ibadah. Nek liatin kayak kamu kayak gitu ya apa aku keri. Oh, karepku wis. Ya apa sih? Jadi males aku liatin. Boh, Aku siap loh. Ayo, ibadah yang bener. mau ibadah apa mau tukaran ini? Loh ya apa sih? Aduh aku jadi males aku ini mau ibadah cara ya apa? Ayo wis ibadah. Males aku wis, mah, nggak mau ibadah aku. Oh, karepe wis. Wah. Hatikanlah bunga bakung di ladang, dia hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Aduh makin susah aku ya apa ya. Mana suami di rumah sakit lagi. Makin pusing aku iki. Makin parah lagi suamiku. Wah, ya apa ya? Nggak duwe duit lagi. Sik tak telepon bule. Halo? Bule? Iya bule. Aduh kabarku elek iki bule. Bojoku nang rumah sakit iki lho bule. Iya, suamiku di rumah sakit. Heeh. Iya, anakku yang jaga. Iki lho bule, aku butuh duit bule. Kalau ada bule minta tolong aku pinjem uangnya. Oh, sik bule. Tak tutup ya. Ini anakku mau bel. Ya aku mau telepon bentar. Ya nak, ya apa nak? Ya apa nak? Gimana papa nak? Papa, Ma. Ya apa? Papa. Kenapa papa? Papa wis ndak ada. Loh, Ma. yang benar. Yang benar. Tanya sama dokternya lah. Ya apa? Yang benar. Iya, Ma. Yang benar nak. Iya. Masa aku wis ditinggal papa? Sing bener nak. Ya mama ke rumah sakit sekarang. Mama ke rumah sakit sekarang. Wah lah nak. Papamu sudah ndak ada. Gimana ini wes? Wes kita mulai nata hidup lagi ya. Wes kita mulai nata hidup lagi. Kamu mulai menatap masa depanmu nak. Iya, Ma. Wes kita pasrah sama kehendak Tuhan. Gimana sudah? Yes, kita butuh kekuatan memang dari Tuhan. Iya, Ma. Tapi waktu Papa ada aja, kita hidup susah. Sekarang Papa nggak ada, aku takut hidup susah lagi, Ma. Iya nak, Mama juga khawatir sama seperti kamu. Tapi ya gimana, kita harus tetap percaya kepada Tuhan, kita bisa ngelewati ini semuanya. Karena kekuatan dari Tuhan nak. Apakah bisa, Ma? Yo gimana caranya, kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Kita harus pasrah dengan Tuhan sudah. Kita jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Minta terus kekuatan sama Tuhan nak.
Ya, Iya, Ma. yuk kita akan jalani hidup ini. Kita akan ikuti kehendak Tuhan. Wis kita pasrah. Kita terus melakukan kehendak Tuhan. Ya, kita akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi ya. Ayo, Ma. Ayo. Kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang ada ketakutan dalam kehidupan kita. Karena hanya Yesus penolong yang setia dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022. Tapi marilah kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menuntun jalan kehidupan kita. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita resapi pujian ini. Hanya Dialah penolong kita. Hanya Dialah jawaban dalam hidup kita. Tetap bersandar dan melekat kepada Dia.
mengakali Dia. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan
apa yang tidak pernah kami pikirkan dan apa yang tidak pernah kami tahu, Tuhan sudah sediakan bagi kami semuanya. Tahun ini Tuhan, tahun di mana kami boleh semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Semakin hari semakin mengasihi Engkau ya Tuhan. Sebab kami tahu hari kedatangan-Mu sudah sangat singkat. Tuhan, bawa kami semua umat-Mu, jemaat-Mu untuk terus mengasihi Engkau ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus bekerja di dalam hidup kami, memberikan kekuatan bagi kami untuk kami menjalani kehidupan ini dengan hidup benar di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat tahun baru. Inilah hari atau minggu pertama di mana kita dalam tahun yang baru ini, tahun 2022. Mana kita memasuki satu tahun yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau tahun-tahun yang lalu adalah tahun yang berat ya bagi kita semua, khususnya bagi beberapa saudara yang atau bapak ibu yang kehilangan anggota keluarganya. Dan saya berharap agar tahun ini tahun yang penuh dengan berkat Tuhan, yaitu harapan, namun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, hari ini kita beribadah hari yang minggu yang pertama, dan masih perjalanan kita masih panjang ya. Melewati tahun ini juga, dan kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita pulang. Mari kita selama kita masih hidup dalam dunia ini, kita terus mengenal Tuhan. Ya, ini akan menjadi tema kita dalam tahun ini, kenalilah Tuhan. Ya, kita baca dulu Hosea pasal 6 ayat 1 Hosea pasal 6 ayat 1 sampai ayat 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Inti berita dari kitab Hosea ini adalah bahwa kerajaan Israel, yaitu kerajaan setelah Salomo pecah 2, yaitu kerajaan utara disebut kerajaan Israel dan kerajaan selatan itu disebut kerajaan Yehuda. Nah, Hosea ini ditugaskan Tuhan untuk melayani di kerajaan utara. Ya, kerajaan utara ini kerajaan yang diperintah oleh raja-raja yang bukan keturunan Daud. Ya, dan banyak penyimpangan terjadi ya, di dalam kerajaan ini. Ya, sampai Tuhan itu memberikan perumpamaan ya, yaitu hidupnya Hosea ini. Ya, Hosea ini seorang nabi yang disuruh mengawini seorang perempuan dan ternyata perempuan ini selingkuh, tidak setia. Itulah Israel katanya. Ya, dan akhirnya perempuan ini terbuang tapi diambil lagi. Ya, Tuhan suruh ambil lagi. Itulah gambaran bahwa Tuhan itu murka kepada Israel ini. Kenapa? Karena mereka melakukan perzinahan rohani, yaitu dengan menyembah kepada patung-patung, menyembah kepada dewa-dewa, sehingga Tuhan murka. Tapi kalau kita baca kitab Hosea ini
itu ada dua kutub gitu. Nah, di satu pihak Tuhan itu marah kepada Israel, tetapi dalam pasal yang sama kita melihat bagaimana Tuhan itu mengambil lagi, menyatakan kasih yang besar. Ya, dia marah, dia murka, tapi itu tidak mengurangi kasih Allah yang besar itu. Jadi dia menghukum umat ini bukan sebagai bentuk dari kebenciannya ya kepada umatnya ini, tapi itu bentuk kasih yang tidak terbatas. Ya, tadi kita baca dalam Hosea 6 ayat 1 itu, ya, dia telah menerkam katanya. Tapi dia akan menyembuhkan, dia memukul, tapi ia akan membalut kita. Ya, itu kasih Allah. Ya, dia tidak menghancurkan sama sekali, tapi dia menghajar supaya Israel itu menjadi baik. Jadi hukuman ini bukan hukuman yang bentuk kebencian, tapi bentuk kasih. Ya, sebagai bagaimana orang tua ya itu mendidik anaknya, ya kadang dengan keras. Ya, kita melihat dengan cara yang keras itu ya memang tidak dianjurkan ya orang tua mendidik dengan keras gitu. Tapi kita melihat di situ ada wujud kasih. Dengan tujuan supaya anaknya itu menjadi baik gitu. Ya, walaupun sekali lagi tidak dianjurkan dengan cara keras tentunya. Ya kok bisa dengan cara lembut, kenapa tidak gitu. Nah, itulah Tuhan ya, yang marah tetapi kasihnya terus diberikan. Nah, itu seharusnya menggerakkan hati kita untuk hidup di hadapannya dan mengenal Tuhan. Ya, seperti ayat yang kita baca itu tadi, ya, bahwa kita dia akan menghidupkan kita 2 hari, pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Dan biarlah pernyataan kasih Allah ini yang kadang dinyatakan dengan pukulan, kadang dinyatakan dengan hajaran, tapi kadang juga dinyatakan dengan berkat, dengan pernyataan kelembutan. Itu menggerakkan hati kita untuk hidup di hadapan Tuhan dan ingin punya kerinduan untuk mengenal Tuhan itu. Ya, jangan makin lari gitu. Ketika dipukul orang biasanya lari gitu. Tapi Tuhan itu memukul dengan kasih. Ya, dan hendaknya itu menjadi pendorong bagi kita untuk makin mengenal Tuhan. Ada beberapa tingkat pengenalan. Yang mengenal itu yang pertama karena pernah dengar namanya, pernah lihat, ya mungkin lihat dari jauh, ya tapi mungkin lihat di televisi, tapi tidak pernah bertemu. Nah, contohnya ini dengan Bapak Jokowi gitu ya. Semua orang tahu siapa beliau. Nah, terutama orang Indonesia tahu siapa dia. Ya, karena dia seorang presiden. Ya, kita tahu. Tapi tidak pernah ketemu kan? Tidak pernah. Apalagi salaman, ketemu aja enggak. Kita tahu. Nah, kita kenal dari jauh. Karena kita sering dengar di televisi. Ya, kita dengar bisa di YouTube. Ya, tapi kita tidak pernah ketemu. Jadi kalau ditanya ya tentang pribadinya, kita tidak tahu. Ya, tapi sekarang kan zaman canggih ini, di televisi sering kita dengar bagaimana si Pak Jokowi ini dengan keluarganya ya sebagai bapak yang tegas ya kepada anak-anaknya, tapi penuh kelembutan. Kita tahu karena sekarang zaman canggih. Kalau zaman dulu mungkin kita tidak tahu apa-apa. Ya kita tidak bisa mengenal orang itu dari jauh. Nah, ini adalah gambaran orang yang lahir di dalam keluarga Kristen. Dia lahir di sana, dia hidup di lingkungan keluarga Kristen, atau orang yang pernah dengar tentang Yesus, pernah dengar. Tapi tidak punya hubungan. Tidak punya hubungan pribadi dengan Yesus. Tidak punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Ini termasuk orang Kristen yang ya Kristen tapi
tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini Kristen KTP, yang tidak pernah lahir baru. Ya dia ke gereja karena disuruh. Dia ke gereja karena orang tuanya semua Kristen, lalu dia ke gereja juga, tapi hatinya tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini ada. Ya, diharapkan agar di tengah kita nggak ada. Ya. Nah, yang kedua itu mengenal karena pernah bertemu, kenalan. Ya pernah ketemu, kenalan. Tapi setelah itu ya tidak pernah ketemu lagi dalam jangka waktu yang lama, atau ketemu sekali-sekali ya, dalam waktu yang singkat, atau mungkin sama sekali tidak pernah ketemu. Oh, ini sering ini terjadi. Ya, pernah ketemu tapi tidak pernah bergaul. Nah, ini golongan orang Kristen yang kenal Tuhan. Ya dia kenal siapa Tuhan itu. Dia punya pengalaman, pernah punya pengalaman. Dia pernah tersentuh hatinya karena kasih Tuhan. Tapi setelah itu ya sudah. Dia jadi Kristen, ke gereja iya, pelayanan iya. Tapi hubungan intim dengan Tuhan sehari-hari itu nggak ada. Oh ini sebagian besar dari orang Kristen kayak gini. Ya, jujur aja, banyak di gereja itu orang yang seperti ini. Ya Kristen, iya, percaya Tuhan Yesus, iya, lahir baru, iya. Tapi doa enggak pernah, ya doa, bangun tidur doa, makan doa. Tapi setelah itu, tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan secara intim. Ini golongan Kristen yang rajin ke gereja, yang melayani, tapi hatinya tidak bergaul akrab dengan Tuhan. Ya, sehingga dia tidak bisa mengenal Tuhannya itu dengan baik, ya dengan benar. Gitu. Nah yang ketiga ini adalah mengenal karena bergaul intim. Misalnya dua sahabat, ya ada dua orang yang bersahabat yang bergaul dengan erat. Gitu. Atau suami istri, ya ini kan bergaulnya erat ini. Nah, sehingga saling mengenal dengan baik. Ya mengenal bukan hanya luarnya, tapi mengenal sampai ke dalam hatinya. Dia tahu isi hatinya. Dia tahu ketika muka istrinya kayak gini, oh saya ini marah ini. Nah, ini mengenal dengan baik. Ya, oh kalau istrinya ngomong gitu, gaya ngomongnya kok beda ya. Kenal sampai seperti itu. Nah ini adalah kelompok orang-orang yang bukan hanya mengenal Yesus, tapi mereka bergaul akrab dengan Tuhan. Ya hidup dalam persekutuan intim dengan Tuhan. Ya jam-jam doanya juga teratur. Ya ada jam-jam khusus di mana dia bergaul dengan Tuhan, baca firman Tuhan. Ya dengan sungguh-sungguh belajar firman Tuhan itu dipelajari, direnungkan, dan dilakukan. Ini orang-orang Kristen yang punya pergaulan intim dengan Tuhan. Dan diharapkan agar kita semua yang hadir pagi hari ini, baik yang dengar di YouTube atau di Zoom, ya saya berharap agar kita masuk dalam golongan ini. Ya golongan yang bukan hanya Kristen yang kenal dari jauh, tapi Kristen yang bergaul akrab dengan Tuhan. Nah, ada beberapa sarana di mana kita bisa mengenal Tuhan. Ya, ada beberapa sarana di mana Tuhan berikan itu supaya kita mengenal Dia. Yang pertama adalah alam semesta. Ya, alam semesta itu dalam Mazmur 19 ayat 2 ayat 1 pastinya itu ya. Ayat 2 ya. Mazmur pasal 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi kalau kita melihat langit, kita akan bertanya dalam hati kita, siapa yang menjadikan? Ya, kita tahu langit tidak akan terjadi dengan sendirinya. Ya dalam Roma pasal 1 itu juga dikatakan bahwa
dari apa yang nampak gitu ya, yang nampak saya baca ya, sebab apa yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatannya dan yang kekal dan kelahannya akan nampak kepada pikiran dari karyanya. Ya, jadi dari karya Tuhan, dari alam ini kita tahu bahwa ada Sang Pencipta. Kita bisa mengenal itu. Ya, bahkan dikatakan dalam Mazmur itu hanya orang bodoh yang mengatakan Tuhan tidak ada. Orang bodoh yang mengatakan Tuhan itu tidak ada karena tidak bisa melihat Tuhan. Tapi dari semua ciptaannya kita akan mengenal Tuhan. Apa yang kita kenal dari alam ini tentang Tuhan? Yaitu bahwa Dia Maha Kuasa, Dia Maha Besar. Ya, coba kalau saudara malam hari gitu ya, ketika bintang-bintang di langit, coba bayangkan. Ya, bintang itu yang kelihatannya hanya satu titik, itu ternyata lebih besar dari bumi ini kan. Karena saking jauhnya jadi kecil, kelihatannya hanya setitik. Dan masih banyak bintang-bintang yang belum terlihat. Makanya kadang-kadang itu ada berita bahwa ditemukan bintang baru katanya. Padahal sebetulnya itu bukan baru dicipta, sudah ada, cuma baru kelihatan. Ya, karena mungkin dia bergeser sampai masuk ke orbit yang kita bisa lihat gitu. Dulunya tidak terlihat saking jauhnya. Jadi kita melihat betapa Tuhan itu besarnya luar biasa. Ya, tapi kita tidak bisa mengenal karakter Tuhan dari alam ini. Ya, karakternya, rencananya kita tidak bisa melihat. Kita tidak tahu apa sih rencana Allah ketika melihat alam ini, alam semesta. Bahkan ketika kita melihat bunga yang atau rumput, ya pernah tidak berpikir kok bisa ya tumbuh. Kadang-kadang itu bunga itu daunnya sama, tapi ketika bunganya keluar kok berbeda ya. Beda-beda gitu. Ya, saya pernah nanam beberapa kamboja gitu ya. Beda-beda gitu keluarnya. Padahal daunnya sama. Nah, siapa yang menciptakan? Apa yang terjadi dengan sendirinya? Tentu tidak ada yang mencipta. Tapi kita tidak bisa tahu apa sih rencana Allah buat saya lewat alam yang kita lihat. Terbatas. Ya, kita hanya mengenal bahwa Tuhan itu Maha Besar, Maha Kuasa, titik. Tidak tahu kehendaknya apa. Nah, alat yang kedua yang Tuhan pakai adalah sama kita. Ayub pasal 42 mengatakan begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dari kata orang aku dengar tentang engkau. Artinya Tuhan itu bisa pakai orang lain untuk bercerita kepada kita. Ini kesaksian, orang bersaksi. Ya, saya mengalami ini dengan Tuhan. Orang ini mengatakan Tuhan itu luar biasa. Ya hebat gitu. Dia penolong. Orang bisa bersaksi dan kita diberkati gitu. Kita bisa kenal ya Tuhan itu lewat orang lain. Ya itu sebabnya kalau kita mengalami sesuatu, coba bercerita. Ya mungkin orang itu kan diberkati. Orang akan mengenal Tuhan itu dari cerita kita. Ya, jadi Tuhan bisa pakai sesama kita. Seperti Ayub. Dulu aku hanya mendengar kata orang. Ya, tetapi sekarang aku mengalami sendiri dan mataku melihat engkau. Dari mana? Dari kejadian yang sedang terjadi. Ya, Ayub itu mengenal Tuhan. Tadinya hanya dari kata orang, tetapi lewat pengalaman-pengalaman hidupnya. Ya lewat pengalaman-pengalaman yang sedang dialami oleh dia sekarang tahu siapa Tuhan itu. Nah, tadi kita melihat cuplikan drama singkat tadi, ya, bagaimana sebuah keluarga mengalami masalah yang berat gitu ya, masalah yang berat.
dari segi ekonomi, ya karena corona ini memang banyak merubah ekonomi, keadaan ekonomi kita, merubah kebiasaan kita. Ya ada yang positif, pengaruhnya itu ada yang negatif, yang menjadi amburadul. Banyak keluarga yang cerai. Kenapa? Karena corona. Ya, itu mengubah banyak hal gitu. Nah, lewat kejadian-kejadian ini kita sesungguhnya bisa mengenal Tuhan gitu. Ya, bukan hanya lewat kesedihan ya kita bisa mengenal Tuhan, tapi lewat sukacita, lewat berkat yang tempoh hari saya pernah sampaikan di sini juga bahwa lewat segala kejadian itu kita bisa mengenal Tuhan. Ya, waktu kita mengalami musibah, mari kita kenali Dia. Ya, waktu kita diberkati, mari kita kenali Dia. Dan segala kehendaknya apa yang Tuhan kehendaki. Ya, sehingga masalah yang kita alami ini tidak sia-sia. Ini kan pengalaman yang menyedihkan misalnya, kan tidak enak. Siapa yang mau mengalami kesedihan? Siapa yang mau mengalami musibah? Tidak ada. Tapi Tuhan izinkan kadang-kadang terjadi tanpa kita bisa menolak. Ya, kita bisa mengalami itu semua. Hari ini mungkin kita sedang dalam keadaan yang baik, tapi kita tidak tahu besok atau hari sore nanti. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, semua pengalaman pahit itu menyedihkan kita. Membuat hati kita itu hilang separuh. Nah, jangan mau rugi. Mari kita cermati apa sih yang terjadi. Kenapa ini terjadi? Apa yang saya bisa pelajari tentang Tuhan? Supaya kita tidak rugi. Gitu. Jangan mau rugi. Ya, pengalaman pahit itu pasti mengajarkan sesuatu dari tentang Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi itu Tuhan ingin memperkenalkan dirinya. Mungkin Dia sebagai penolong, ya, yang menolong kita dalam kesesakan. Ya, banyak saya belajar tentang Tuhan itu justru ketika saya melayani di Bali. Ya, sebelum di sini saya di Bali. Saya mengenal Tuhan itu bahwa Dia adalah Allah yang bisa dipercaya. Allah yang bertanggung jawab. Allah yang menjawab doa tepat pada waktunya. Dari mana pengalaman pahit? Ya, pengalaman manis juga saya melihat loh. Ya, terkaget-kaget gitu. Bahwa Tuhan itu yang saya ceritakan beberapa waktu yang lalu. Saya mengajar tentang orang. Tapi saya belum pernah mengalami, tetapi ketika saya melayani di Bali itu saya benar-benar mengalami. Ya, jadi kalau saya mengatakan bersaksi bahwa Tuhan itu menjawab doa saya, ya, atau saya meneguhkan orang mengatakan jangan takut, ya karena Tuhan itu hidup. Itu bukan sekedar karena saya baca, tapi saya alami. Nah, jadi lewat pengalaman-pengalaman, kejadian-kejadian ini kita bisa belajar sesuatu. Ya, dari drama tadi kita kan lihat bagaimana keluarga ini belajar tentang Tuhan. Lewat peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Ya, kita semua akan mengenal Tuhan lewat kejadian-kejadian yang sedang kita alami. Tapi pengenalannya secara demikian lewat kejadian-kejadian itu adalah bersifat subjektif. Gitu. Artinya itu hanya buat saya pribadi. Ya, subjektif. Ya, setiap orang bisa mengenal Allah dengan cara pandang yang berbeda. Ya, saya mengenal Tuhan, saya seperti ini karena saya pernah ditolong oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu dan saudara yang lain mengenal Tuhan berbeda dengan seperti yang saya alami, itu subjektif. Ya, tapi saya percaya bahwa semua pengalaman itu akan mengajar kita tentang Tuhan. Walaupun mungkin pandangan kita tentang Tuhan itu akan berbeda-beda. Seturut pengalaman kita sendiri.
Nah, jadi lewat kejadian-kejadian kita belajar tentang Tuhan. Tapi itu subjektif karena pengalaman kita beda-beda. Gitu. Apa yang pasti adalah lewat firman Tuhan. Ya, kita kan mengenal Tuhan itu secara objektif. Dari mana? Dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini berisi informasi tentang Tuhan. Dan ini harus jadi dasar dari semua pengenalan kita akan Tuhan. Ya, di luar sana berkembang tentang mengenal Tuhan lewat nubuat. Saya anti nubuat. Ya, karena itu adalah salah satu karunia roh gitu. Tapi kalau nubuatnya sudah ngawur-ngawur, ya cuma mengatakan, oh saya melihat ini. Tapi tidak ada pelajaran di dalamnya. Oh, pada satu hari, waktu saya masih belum di sini ya, ada seorang setelah ibadah, ada orang tinggalnya ketemu saya, mengatakan, Pak, tadi saya melihat penglihatan. Penglihatan apa? Ada kain putih katanya, di tengahnya ada mawar. Terus artinya tidak tahu. Saya bilang gini, kamu pulang doa, kalau perlu doa puasa, tanya sama Tuhan, apa artinya? Kalau sudah Tuhan kasih jawaban itu, bilang saya. Sampai hari ini sudah puluhan tahun, pernah ketemu terakhir, ya ketemu saya, dia tidak pernah cerita apa arti penglihatan. Ini kan ngawur gitu. Buat apa Tuhan kasih penglihatan yang tidak ada artinya? Kalaupun ada artinya, tidak boleh keluar dari firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini menjadi dasar dari semua pengenalan kita akan Tuhan. Dari firman Tuhan kita mengenal karakter Allah, sifat Allah. Kita tahu kehendaknya, kita tahu rencananya. Bagi manusia, bagi kita khususnya. Kita bisa mengenal Tuhan itu dengan benar. Hanya lewat firman Tuhan. Jadi mari kita dalami firman Tuhan ini. Mengenal Tuhan jangan berkira-kira. Atau ya karena berkembang ajaran seperti ini, ya kita ikut. Nah, saya orang yang paling, sudah saya ini bukan orang yang keras gitu, yang ya tidak bisa berubah gitu, enggak. Tapi kalau sudah berbicara tentang Tuhan, harus ada bukti dari firman Tuhan. Ya, jangan hanya fenomenanya begini, oh kita ikut gitu. Enggak. Ya, saya harus mengenal dia dengan bukti, yaitu berdasarkan firman Tuhan. Kalau tidak, biar seluruh dunia mengatakan itu benar. Kalau firman Tuhan mengatakan tidak, kita akan berdiri pada firman ini, dan kita juga akan mengatakan tidak. Karena dasar yang utama dari pengenalan akan Tuhan itu adalah firman Tuhan. Nah, ini sarana di mana kita bisa mengenal Tuhan. Ya, dari alam, dari cerita orang, kesaksian orang, dari pengalaman hidup kita. Dan itu semua didasarkan kepada dasar yang teguh, itulah firman Tuhan. Dan tentu mengenal Tuhan itu ada hasilnya. Ya, karena Tuhan tidak pernah menjanjikan sesuatu tanpa hasil gitu ya. Ada sesuatu yang Tuhan inginkan dari kita disuruh mengenal Tuhan. Ya, mari kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Tentu ada hasilnya. Apa hasilnya? Ya, mengenal Tuhan itu akan menumbuhkan iman. Ya, iman. Nah, makin kita mengenal Tuhan, kita akan makin mempercayai Dia. Ya, dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan begini, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, iman itu timbul dari kita mendengar. Mendengar apa? Bukan mendengar gosip, ya, bukan mendengar cerita yang ngawur, tapi
mendengar firman Kristus. Ini tidak hanya artinya bukan hanya orang ngomong lalu kita dengar. Ya, tapi dengar di sini bisa karena baca. Saya baca firman, saya mendengar bukan dengan telinga tapi dengan hati saya. Saya tahu siapa Tuhan itu. Dari mana? Dari firman. Lalu muncullah iman. Ya, jadi ketika kita membaca firman, kita tahu tentang Tuhan, kita baru iman gitu. Nah kalau kita tidak pernah dengar tentang Tuhan, bagaimana kita bisa beriman? Apa yang kita imani? Ternyata kalau kita tidak dengar tentang Tuhan, kita tidak tahu bagaimana Tuhan itu. Apa yang harus saya percaya tentang Tuhan? Jadi dari firman ini kita tahu bahwa Tuhan itu begini, saya percaya. Ya, jadi percaya kita itu didasarkan kepada firman Tuhan. Pengetahuan tentang Tuhan. Artinya pengenalan kita itu punya dasar. Ya, jangan mengenal Tuhan tanpa dasar. Ya, tapi kita punya dasar. Apa ayat-ayat firman Tuhan. Itu menjadi dasar ya bagi kita untuk membuat kita jadi teguh di dalam pengenalan Tuhan itu, dan bahkan kita rela menderita untuk Tuhan, kata dalam 2 Timotius ayat pasal 1 ayat 12 mengatakan begini. 2 Timotius 1 ayat 12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Nah, perhatikan ini. Aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Dari mana taunya? Dari firman Tuhan. Ya, walaupun zaman ayat ini tulis, Alkitab itu tidak seperti yang kita kenal hari ini, yang mungkin berupa gulungan-gulungan yang ribet gitu ya. Orang mau baca firman Tuhan dulu itu ribet. Kenapa? Karena tidak praktis seperti sekarang. Kita sekarang lebih praktis lagi. Ya pakai ini kita bisa baca firman Tuhan. Tidak perlu bawa buku, tapi bisa baca di HP misalnya. Itu kemudahan-kemudahan yang akan membantu kita gitu, untuk baca. Ya, karena nggak ada alasan kalau kita pergi misalnya, pergi ke luar kota. Ini hari-hari ini banyak keluar kota. Nah kalau ditanya bawa Alkitab ya, ribet kan? Udah bawaannya banyak, apalagi udah bawa kendaraan sendiri, kopernya sudah penuh, masih mau naruh Alkitab lagi di situ. Wah, nyesenggen katanya. Sekarang udah ada alasan untuk tidak bawa Alkitab, karena ini mesti dibawa ini. Ada yang pergi udah bawa ini? Ada, pasti bawa. Alkitab boleh ketinggalan, ini tidak boleh ketinggalan. Jadi sekarang kalau kita bilang saya tidak bawa Alkitab, tidak bisa baca Alkitab, tidak ada alasan, karena kita bisa baca di Alkitab ini. Mari kita rindukan firman Tuhan. Kita baca, kita renungkan, kita pelajari. Karena ini menjadi dasar pengenalan akan Tuhan. Sehingga kita bisa berkata kepada seperti Paulus, aku tahu kepada siapa aku percaya. Itu sebabnya dia rela menderita gitu. Nah, menderita untuk Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi mari kita kenali Tuhan supaya iman kita itu makin bertumbuh. Ya, jangan jadi Kristen sudah puluhan tahun tapi imannya masih kanak-kanak. Udah jadi Kristen puluhan tahun dari sekolah minggu mungkin. Ya, tapi imannya tidak bertumbuh. Kenapa? Karena kita tidak mengenal Tuhan dengan baik. Kenali Tuhan lewat firman Tuhan yang kita bisa baca setiap hari tanpa kita bayar.
Kita baca dengan sungguh-sungguh agar kita makin mengenal Tuhan dan makin mempercayai Dia. Yang kedua yang hasilnya adalah pengharapan. Ya, kita pengharapan ini akan tumbuh ketika kita mengenal siapa Tuhan itu. Ternyata Tuhan itu bisa kita harapkan. Ya, makin mengenal Tuhan, makin kita berharap kepadanya. Kita mau harap siapa lagi? Zaman ini zaman yang sangat sulit. Mau harap kepada siapa? Saudara kita yang kaya, ya mungkin sekali dua kali dia bisa tolong. Tapi kadang-kadang dia mengecewakan gitu. Dan mungkin kita ditolak, ya kayak tadi drama. Itu tidak diteruskan karena sudah ada kabar suaminya meninggal gitu. Ya kita tidak bisa mengandalkan sama kita. Kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Dan dengan pengharapan ini kita akan tetap kuat, teguh. Ya, dalam Ibrani 6 ayat 19 mengatakan begini, Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, kita baca terus, kita tahu bahwa tabir itu adalah bait Allah, ya, di mana di belakang tabir itu ada peti perjanjian, dan itu adalah lambang dari kehadiran Allah. Ya, jadi pengharapan kita itu kita sudah labuhkan sampai ke belakang tabir. Artinya kita mengharapkan kepada Tuhan yang kita tidak bisa lihat. Tapi itu pengharapan itu seperti sauh yang kuat. Sauh itu jangkar. Ya, jangkar yang kuat sehingga kita tidak diombang-ambingkan. Ya, sekali lagi tadi saya mengatakan bahwa hidup dalam dunia ini penuh dengan masalah. Kita tidak pernah bisa berharap bahwa keadaan akan jadi lebih baik. Tidak. Ya, tapi jangan putus harap. Kalau orang sudah putus harap, orang itu paling malang gitu ya. Paling apes orang itu yang tidak punya harapan. Tapi kalau orang itu masih punya harapan, dia akan berusaha menjadi kuat. Gitu. Ya, kalau kita misalnya sedang mendaki bukit gitu ya. Mendaki bukit, itu kan berat naik. Tapi ada pengharapan di situ. Apa yang kita harap? Oh, di atas bukit itu ada pemandangan yang indah yang akan memanjakan mata kita. Oh, kita akan kuat gitu terus. Kenapa? Karena ada harapan. Ada harapan penyelam-penyelam yang sedang menyelam mencari mutiara. Kenapa mereka tahan di situ? Karena ada pengharapan. Apa yang diharapkan? Menemukan mutiara yang indah. Jadi pengharapan ini menjadi sauh atau jangkar yang kuat sehingga kita tidak mudah putus asa ya menghadapi tantangan dalam dunia ini. Mari kita punya harapan dengan cara kenali Tuhan itu ya, supaya kita bisa berharap kepadanya bahwa Dia adalah Allah yang bisa kita harapkan, Allah yang tidak pernah akan mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Yang ketiga adalah hasil dari pengenalan akan Tuhan itu adalah kasih. Dikatakan di situ bahwa ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ini benar gitu. Ya, kenapa kita tidak bisa mengasihi Tuhan? Karena kita tidak kenal Dia. Ya, kita tidak kenal. Ya toh kita tidak bisa mengasihi semua orang. Kenapa? Kita tidak kenal Dia. Ya, ini kasih yang dalam pengertian bukan mengasihi semua. Kita harus mengasihi semua orang gitu ya. Tapi ada orang-orang yang kita tidak bisa mengasihi seperti kita mengasihi pasangan hidup kita. Kenapa? Kita tidak kenal dia kok. Ya kita mengasihi sebagai sesama manusia. Tapi kasih yang muncul dari pengenalan yang benar ini adalah kasih yang dalam. Makin kita mengenal Tuhan, maka kita akan makin mengasihi Dia. Terutama kasih yang berkorban, yang telah diberikan oleh Yesus Kristus.
Yesus mengasihi kita bukan hanya mengatakan I love you. Ngomong aja, tidak. Tapi dia buktikan kasihnya itu. Dengan apa? Datang ke dalam dunia ini dan terus berlanjut ke Golgota. Di mana dia menyerahkan diri untuk kita. Dia yang tidak berdosa itu jadikan berdosa. Untuk siapa? Untuk kita. Kita yang berdosa dibenarkan oleh karena penyerahan dirinya. Kita yang tadinya tidak layak ke surga. Surga terbuka hanya karena dia menyerahkan dirinya. Dan ini kan kasih yang luar biasa. Ya, beberapa waktu yang lalu bahkan malam tahun baru itu saya menyampaikan renungan bahwa kasih Allah itu tidak mungkin terbalas. Tidak mungkin. Kenapa? Karena Tuhan itu mengasihi kita yang berdosa, yang memberontak kepadanya. Bisa kita mengasihi orang yang melawan kita? Kan tidak bisa. Nah, Tuhan mengasihi kita, orang yang memberontak kepadanya. Dari segi ini saja kita tidak mungkin menyaingi kasih Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, itu wajar. Kenapa? Karena kita dikasih lebih dulu. Jadi kalau kita mengatakan saya mau balas kasih Tuhan, bagus itu. Tapi jangan berpikir bahwa kita mampu menyaingi kasih Tuhan itu. Kasih yang begitu besar ini. Ya, dia menyerahkan dirinya untuk orang yang melawan kepadanya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan, mengampuni kita. Sedang kita mengasihi Tuhan itu sebagai balasan. Dan Tuhan tidak akan dipengaruhi oleh apa yang kita buat gitu. Artinya Tuhan itu tidak akan berubah jadi makin mulia karena kita melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Tidak. Ya, Tuhan menghargai ya semua yang kita buat untuk membalas kasih Tuhan. Ya, karena ada ayatnya itu kan, dia tidak akan melupakan semua yang kita buat dalam rangka mengasihi dia. Tuhan menghargai itu. Dan itu ada pahalanya sendiri tentunya. Tapi jangan pernah berpikir bahwa kita bisa membalas kasih Tuhan secara impas. Gitu. Kosong-kosong. Tidak pernah. Selalu Tuhan itu 10, kita baru 1. Ya, Tuhan sudah mengasihi kita dengan 10, kita masih mengasihi Tuhan dengan angka 1, nilai 1. Jadi mari kita kenali Tuhan, terutama dalam kasih yang tidak terbatas ini, di mana dia rela mengasihi kita, agar kita bisa mengasihi Tuhan. Kalau orang itu merasa dikasihi, lalu hatinya tetap beku, tidak pernah balas dengan kasih, berarti ada yang salah. Gitu. Ya, kalau kita mengenal kasih Tuhan yang besar, yang luar biasa ini, kita tidak bisa mengasihi Tuhan, ada yang salah. Apa yang salah? Mungkin kita salah mengenal. Ya, salah mengenal. Tapi mungkin juga hati kita yang salah. Ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita. Sehingga kita tidak bisa mengasihi Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Kita tidak mengasihi Tuhan itu dengan sepenuh hati kita. Makin mengenal Tuhan, kita akan makin mengasihi dia. Kalau tidak, berarti ada yang salah. Kita periksa diri. Kenapa saya tidak bisa mengasihi Tuhan? Mungkin saya memang belum lahir baru. Ya, sehingga saya tidak bisa merasakan betapa besarnya kasih Allah itu. Kalau itu, mari kita bertobat. Ya, berubahlah. Ya, karena Tuhan sudah mengasihi kita dengan cara yang sangat luar biasa. Nah, saudara, menghadapi akhir zaman ini, hari-hari yang sulit, ya, di mana kesulitan itu akan memuncak katanya. Ya, dalam 2 Timotius 3 ayat 1 itu dikatakan bahwa akhir zaman ini akan masuk dalam masa yang sulit, masa yang sukar. Masa yang sulit di mana semua orang akan dilanda oleh kesulitan itu. Banyak orang stres, depresi gitu. Itu sebabnya mengapa khotbah-khotbah yang menghibur gitu ya, yang khotbah yang mengatakan, oh Tuhan itu maha besar, dia mengasihi kita semua. Itu menjadi laris gitu. Ya, khotbah-khotbah seperti di YouTube itu banyak followernya.
di pujian penyembahan, membuat kita melupakan semua yang sedang terjadi. Itu baik, bagus, daripada lari ke dukun misalnya. Ya, banyak orang akan menempuh jalan pintas, bisa ke dukun misalnya. Nah, itu jalan pintas. Nah, baru ini saya dengar dari Fanuel, itu ada metaverse. Ya, metaverse itu teknologi baru yang akan melanda dunia juga. Ya, orang itu pakai kacamata, kayak kacamata renang gitu ya. Atau sekarang kata sudah ada kacamata yang seperti dipakai hari-hari. Kita pakai itu, ya saya tidak tahu caranya bagaimana. Kita akan masuk dalam dunia yang berbeda gitu. Ya, orangnya duduk di sini, tapi kita masuk dalam dunia yang berbeda. Kita bisa menciptakan dunia menurut kita sendiri. Mau apa? Mau jadi apa kita di situ? Ya, mau jadi apa? Sekarang misalnya, oh saya mau bangun rumah yang mewah, super mewah. Bisa. Ya, bisa kita bangun rumah, beli tanah di situ. Saya tidak ngerti, tidak sampai pikiran saya, gimana caranya beli, kepada siapa kita beli, belum sampai ke sana. Saya bisa bangun rumah katanya. Malah diceritakan itu, malah cerita ada orang yang beli rumah maka tanah di sebelahnya itu jadi naik harganya katanya. Karena yang beli ini orang terkenal. Hebat banget gitu. Nah, itu menggambarkan bahwa semua orang itu stres gitu. Stres dan cari jalan keluar bagaimana melupakan itu semua. Lari ke hayalan seperti itu. Teknologi itu membuat kita berhayal. Yang untungnya itu bisa menghasilkan uang katanya. Ya, saya nggak tahu bagaimana uangnya nanti yang berlaku di dalam dunia hayal itu bisa ditukar dengan rupiah. Nggak tahu caranya gimana. Ya, tapi itu menggambarkan bahwa orang itu sekarang sedang lari dari kenyataan. Karena kesulitan, karena cita-cita yang tidak tercapai. Ya, karena kesulitan itu akhirnya lari kepada dunia hayal. Ya, silakan. Tapi kita tidak akan menemukan jawaban yang benar di situ. Untuk lari dari semua kenyataan hidup ini, kita tidak mungkin. Kita akan menghadapi kenyataan hidup ini. Masa yang sulit, itu masih akan terjadi. Cara yang terbaik adalah mari kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Yaitu dengan cara bergaul dengan Dia. Dekatkan diri. Kita akan jadi kuat. Ya, waktu kita mendekatkan diri kepadanya. Dan kita belajar tentang Tuhan itu dari pengalaman hidup ini. Ya, dekatkan diri bergaul dengan firman Tuhan. Dan saya percaya kita akan makin bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pengharapan, bertumbuh dalam kasih. Kita akan menjadi orang-orang yang tangguh. Sebabnya Daniel mengatakan orang yang mengenal Tuhan itu akan bertindak. Dan hari ini kita memasuki tahun yang baru ini. Apa yang kita harapkan? Mungkin tidak tercapai, nggak apa-apa. Karena tidak semua harapan itu akan tercapai. Mungkin kita sedang akan dihadapkan dengan kenyataan hidup yang pahit. Nggak apa-apa, karena itu memang harus terjadi. Tapi kenalilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Ku tegar
yang melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Dan hari ini kami melihat bukti kasih yang besar lewat perjamuan kudus ini. Tuhan, biarlah ini menjadi pendorong bagi kami untuk makin mengenal Tuhan, makin rindu mengenal kasih yang besar ini, agar hati kami terus dikuatkan ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah kekuatan dari firman-Mu akan mengubah hidup kami. Tuhan, tanamkan kerinduan dalam hati kami untuk makin mengerti Engkau dengan segala rancangan dan kehendak-Mu bagi kami ya Tuhan. Ampuni kelemahan kami ya Bapa. Dan biarlah saat ini di mana kami akan makan tubuh dan minum darah-Mu, kami boleh mengenang kasih yang besar itu. Dan hati kami terus dipacu untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus, Engkau hadir di sini dan menolong kami pagi ini ya Tuhan, untuk makin rindu mengenal kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau berkati kami semua yang akan makan dan minum tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Biarlah hati kami terus terpaut dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati semua yang melayani perjamuan kudus ini. Dan biarlah Kau berkati kami semua yang akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ini ya Tuhan. Kami mohon kasih karunia Tuhan untuk memberkati roti dan anggur ini. Dan turunlah kiranya berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus atas roti dan anggur ini. Agar semua orang yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini akan diteguhkan imannya, diberi kerinduan untuk makin mengenal Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita arahkan hati, pikiran kita, kenangan kita akan Dia. Dia tergantung di atas salib itu. Dia sendiri di sana untuk menanggung dosa kita. Mari kita bersyukur untuk tubuh Tuhan yang telah dipecahkan ini. Kita mengangkatnya di hadapan Bapa sebagai tanda syukur kita kepadanya. Terima kasih ya Bapa. Yesus telah mati bagi kami. Telah menyerahkan tubuhnya bagi kami. Terima kasih untuk korban yang besar ini. Kasih yang luar biasa. Yang kami boleh alami dalam hidup kami ya Tuhan. Dan terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh bersekutu dengan tubuh Tuhan ini. Kau berkati ya Tuhan apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman Tuhan mengatakan Yesus mengambil roti yang mengucap syukur. Dan dipecah-pecahkannya, diberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apa yang di tangan kita hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Amin. Mari kita makan dengan percaya. Kita mengangkat cawan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk darah Tuhan yang tertumpah bagi kami. Hari ini Tuhan kami akan bersekutu dengan darah-Mu, perjamuan kudus ini ya Tuhan. Biarlah Kau berkati apa yang kami lakukan ini. Biar hati kami terus terarah kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman Tuhan mengatakan Yesus mengambil cawan itu, ia mengucap syukur, ia berikan kepada murid-muridnya sambil ia berkata, inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Ambil dan minumlah. Apa yang di tangan kita hari ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Amin. Mari kita minum dengan percaya. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh bersekutu dengan darah Tuhan dan makan tubuh-Mu ya Tuhan. Biar Kau terus memotivasi kami terus untuk rindu akan Engkau ya Tuhan.
Terpujilah namamu, segala hormat bagi Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Bersyukur ya nak ya. Iya. Firman Tuhan sudah kita terima. Kita percaya iman kita makin dikuatkan ya. Menghadapi hari esok. Kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Yuk anak, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Iya, Ma. Mama rindu mau naikkan pujian buat Tuhan. Sebab Dia selalu menolong kita dan selalu beserta kita. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi. bagi kami. Dunia boleh berubah, Tuhan kami tahu kasih-Mu tidak pernah berubah. Sebabnya tanamkan dalam hati kami Tuhan, hati yang terus merindukan Engkau lebih dari apapun. Kami boleh berharap kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan hari ini, di mana kami boleh beribadah bersama-sama. Dan saat ini kami boleh mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk tahun yang telah berlalu ya Tuhan.
Banyak hal yang kami alami dalam hidup kami. Ada pengalaman-pengalaman pahit yang menyedihkan kami. Bahkan ada pengalaman-pengalaman manis yang Kau berikan kepada kami. Dan kami bersyukur untuk semua itu Tuhan. Karena dalam segala kejadian Engkau sedang mengajar kami untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih, kami percayakan hidup kami sekali lagi dalam tangan-Mu untuk menjalani tahun-tahun yang akan datang ini Tuhan. Kami mohon kasih karunia-Mu untuk menguatkan kami, menyertai kami. Tolonglah kami, berikan hikmat kepada kami untuk dapat mengambil keputusan yang benar saat kami harus mengambil keputusan. Tolonglah kami Tuhan, berikanlah berkat-Mu atas pekerjaan kami, atas kesehatan kami ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan terus akan menolong kami. Anak-anak-Mu yang sakit Tuhan, Kau terus jamah mereka ya Tuhan. Kami percayakan seluruh keluarga, anak-anak kami semua. Kami percaya kami akan melangkah bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan keadaan negeri kami kepadamu. Tolonglah negeri ini terus dalam kemurahan-Mu Tuhan. Di mana kami diam juga Kabupaten Probolinggo ini. Tuhan terus menjagai, melindungi seluruh masyarakat ada di sini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Sekolah Bintang Harapan. Tuhan terus berikan hikmat kepada kepala sekolah, berikan hikmat kepada guru-guru, tanggung jawab yang besar untuk generasi penerus ini ya Tuhan. Berkatilah Tuhan hari ini. Kami boleh menyerahkan sekali lagi semuanya dalam tangan-Mu. Apa yang hendak kami hadapi, Engkau bersama dengan kami. Berikan keyakinan itu dalam kami. Terima kasih Bapa. Kami boleh persembahkan seluruh ibadah kami pagi ini kepada Tuhan di dalam satu nama yang terhormat, nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini akan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, asa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberkati negeri ini dengan kata-kata iman kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Diberkatilah dengan kemakmuran. Diberkatilah dengan kedamaian. Diberkatilah dengan keamanan. Diberkatilah dengan kesehatan. Diberkatilah presiden sampai pemimpin di daerah-daerah. Diberkatilah tim medis yang sedang berjuang melawan virus corona. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, turunlah atasmu semua berkat dari Allah Bapa itu yang akan menyertai engkau sepanjang tahun ini. Dengan segala yang baik yang akan dilimpahkan atasmu, atas keluargamu, dan dialah kekuatan ilahi itu terus menyertai engkau dalam pekerjaanmu, dalam hidup rumah tanggamu. Damai sejahtera Yesus Kristus terus mengawali hati dan pikiranmu. Roh Kudus akan menuntun saudara sekalian untuk mempunyai hati yang rindu untuk mengenal Tuhan. Dan kau akan menjadi orang Kristen yang bertumbuh untuk memberkati banyak orang. Dalam nama Yesus. Amin.